Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, detik ini, kita masih sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Salah satunya yaitu kenikmatan iman dan Islam kita. Selawat serta salam tidak kita lupakan, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita minaz zulumati ila nur, minal halakil fasidah ila halakil karimah, wa kadza ila syiratal mustaqim. Langsung saja saya akan mencoba menjelaskan konsep daripada sedekah menurut Islam. Yang pertama adalah makna sedekah. Yang kedua, perintah sedekah. Yang ketiga, ada keutamaan sedekah. Dan yang keempat, macam-macam sedekah. Yang terakhir, yang kelima adalah tuntunan Rasulullah dalam bersedekah. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu yang pengertian dan makna sedekah. Pengertian sedekah asal kata bahasa Arab yaitu sodakoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Al-Rahib Al-Asfahani mengatakan bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah sedekah dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau yang disebut dengan amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, setiap muslim wajib bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana pendapatmu jika ia tidak memiliki suatu apapun untuk disedekahkan? Beliau menjawab, hendaklah ia berkata sehingga hasilnya dapat ia manfaatkan untuk dirinya dan dapat ia sedekahkan. Sahabat itu bertanya kembali, bagaimana pendapatmu jika tidak mampu? Beliau menjawab, hendaklah ia menyuruh yang ma'ruf atau baik. Ia bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah ia menahan diri agar tidak berbuat jahat kepada orang lain. Sesungguhnya itu juga termasuk bersedekah. Riwayat Ibnu Hibban. Macam-macam sedekah ada 4. Yang pertama adalah sedekah dengan harta, dengan mal. Yang kedua, sedekah dengan tenaga dan pikiran. Dan yang ketiga, sedekah dengan ilmu. Yang dikatakan oleh riwayat Ibnu Majah, khairukum min ta'allamul Qur'an wa 'alamuhu. Paling baik adalah jika seorang muslim mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarinya. Yang keempat, ada sedekah dengan perbuatan baik.
zikir, dan sholat duha. Sabda Rasulullah SAW, setiap pagi pada ruas tulang kalian terdapat sedekah. Setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah. Mencegah perkara yang munkar adalah sedekah. Dan 2 rakaat yang dikerjakan seorang dalam sholat duha telah mencakup semuanya. Riwayat Muslim. Meringankan beban orang lain. Sabda Rasulullah SAW, setiap persendian hendaknya bersedekah setiap hari mulai terbitnya matahari. Berlaku adil di antara 2 orang adalah sedekah. Membantu orang dengan memberikan tumpangan adalah sedekah, atau membantu mengangkat barang adalah sedekah. Riwayat Bukhari Muslim. Yang C, membuat kotoran atau duri dari jalan. Membuang kotoran atau duri dari jalan. Engkau membersihkan duri dari jalan supaya orang lain tidak celaka. Itu juga termasuk adalah sedekah, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Menangguhkan hutang. Orang yang menangguhkan hutang, orang yang tidak mampu, maka baginya pahala sedekah setiap hari 2 kali lipat dari jumlah harta yang dihutangkan. Yang E, banyak tersenyum. Semua kebaikan adalah sedekah. Di antara kebaikan itu adalah menemui saudaramu dengan wajah berseri atau tersenyum. Riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim mengatakan, engkau mencegah kejahatanmu kepada orang lain, itu adalah sedekahmu terhadap dirimu. Selanjutnya, dengan berkata baik. Jagalah kamu dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Kalau tidak punya, berkatalah dengan baik, itu pun termasuk bersedekah. Riwayat Imam Bukhari. Berjima dengan istri. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahi munkar adalah sedekah. Dan menyalurkan syahwat kepada istrinya adalah sedekah. Riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya, menunjukkan jalan kepada orang lain yang tersesat. Slide berikutnya adalah tuntunan Rasul dalam bersedekah. Hal-hal yang berkaitan dengan sedekah, yaitu yang pertama, kepada siapa Anda memberikan sedekah. Yang kedua, dengan niat apa mengeluarkan sedekah. Yang ketiga, tujuan apa mengeluarkan sedekah. Dan yang keempat, dengan cara yang bagaimana bersedekah. Yang kelima, dengan jenis apa bersedekah. Dan yang terakhir, kapan dan di mana kita bersedekah. Ajaran Rasulullah SAW dalam bersedekah yaitu, yang pertama adalah niat yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, membebaskan diri dari keraguan tentang jumlah. Yang ketiga, merahasiakan. Yang keempat, tidak menyakiti hati, perasaan, dan pikiran yang diberi. Yang kelima, memberikan kepada yang tepat. Selanjutnya, memberikan sesuatu yang terbaik, bukan karena berlebih atau sisa atau bekas. Yang ketujuh, kalau bisa berikan semua tentu dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dan yang ke-8, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Keutamaan sedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
Subhanahu wa ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan juga lain-lain. Keutamaan sedekah diantaranya adalah yang pertama, dengan kita bersedekah dapat menolak bencana atau bala. Yang kedua, dengan bersedekah dapat menyembuhkan penyakit. Dengan bersedekah dapat memanjangkan umur. Dengan bersedekah dapat memperluas atau memperbanyak rezeki. Dengan bersedekah dapat juga mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah dapat menebus dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan bersedekah dapat membuka pintu surga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya tidak terlalu banyak untuk menjabarkan semuanya. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengerti tentang bersedekah dan juga manfaat serta peringatan yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang bersedekah cukup banyak sekali. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah melalui media ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran buat diri saya pribadi khususnya, dan juga untuk kita semuanya umumnya. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mungkin banyak kekurangan baik dalam penjelasan maupun penyampaian, karena masih dalam tahap pembelajaran. Mohon izin, mohon keikhlasan dan keridhaannya. Mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya juga mohon maaf. Jazakumullah khairal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.